Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara-saudari Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari yang mengikuti via virtual, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, hadirin undangan dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang menjelang sore ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk kembali hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Wakil Wali Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, dan para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, para camat dan lurah yang juga mengikuti virtual, serta hadirin atas perkenaannya memenuhi undangan kami, baik dalam ruangan ini maupun melalui Zoom meeting, sehingga rapat paripurna pada siang menjelang sore ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 3 orang unsur pimpinan dan 13 orang perwakilan fraksi serta diabsensi langsung melalui audio virtual sebanyak 8 orang, sehingga total kehadiran sebanyak 24 orang dari jumlah 35 orang anggota. Maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada siang menjelang sore ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari siang tadi tanggal 30 Agustus 2021 jam 14.00 WITA saya cabut dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna siang menjelang sore ini sebagai berikut. 1. Sorsing rapat dicabut. 2. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. 3. Rapat diskorsing. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna siang ini. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Di meja pimpinan telah tercatat 7 orang yang akan mewakili fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari untuk menyampaikan pandangan umumnya masing-masing sebagai berikut. 1. Yang terhormat Saudara Amiruddin dari fraksi Partai Gerindra. 2. Yang terhormat Saudari Sulistiawati Anwar Minton dari fraksi PDI Perjuangan. 3. Yang terhormat Saudari Andi Siti Rofika Hidayat SPD dari fraksi Partai Nasdem. 4. Yang terhormat Saudari Noviana Esos dari fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. 5. Yang terhormat
Saudara Muhammad Saifullah Usman dari fraksi PAN. 6. Yang terhormat Saudara Sahabudin SIP dari fraksi Partai Golkar. 7. Yang terhormat Saudara Rizky Briampagala SR dari fraksi PKS. Untuk itu, saya persilakan kepada Saudara Amiruddin untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Gerindra. Pandangan umum fraksi Gerakan Indonesia Raya terhadap rancangan peraturan daerah tentang penganggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan tahun anggaran 2021. Salam Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Kendari, yang terhormat Bu Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintahan Kota Kendari, para undangan, hadirin, dan rekan-rekan insan pers yang sama berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan untuk berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2021. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang sama berbahagia. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Kota Kendari, yang muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam menyusun dan membahasnya haruslah berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas ekonomis, dan tepat sasaran. Yang lebih penting lagi bahwa APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan berbagai problem di masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana yang sudah disepakati oleh Wali Kota Kendari atas pidato penjelasan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kota Kendari tahun 2021. Terbagi dalam 3 aspek perubahan. Pertama, pendapatan daerah, kedua belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan ketiga pembiayaan daerah. Menurut pandangan kami, dalam perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Kota Kendari harus lebih konsisten dengan apa yang sudah direncanakan. Penyusunan rencana anggaran, pendapatan dan belanja daerah harus mampu membagi secara profesional prioritas setiap urusan pemerintah. Penentuan prioritas program dan plafon anggaran didasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut. 1. Skala bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. 2. Kemampuan untuk memperlancar atau akselerasi pencapaian tingkatan pelayanan yang diharapkan dalam kebijakan umum APBD. 3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk pelaksanaan program atau kegiatan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang sama berbahagia. Dengan demikian, fraksi Gerindra dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2021 untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan tingkat pembahasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Gerindra, Ketua Insinyur Mantong, Wakil Ketua Hussein Mahmud, anggota Sekretaris Laudi Ali Akbar, anggota Amiruddin. Sorry, Ketua. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Amiruddin yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Sulistiawati Anwar Minton untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap pidato Wali Kota Kendari perihal rancangan perubahan anggaran pendapatan daerah Kota Kendari tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara pimpinan dan anggota DPR Kota Kendari. Yang kami hormati saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari. Yang kami hormati Forkopimda Kota Kendari. Yang kami hormati para asisten lingkup pemerintah Kota Kendari. Yang kami hormati pimpinan OPD, kepala badan, kepala kantor, para camat dan kepala bagian lingkup pemerintah Kota Kendari. Yang kami hormati Sekretaris Dewan serta para staf DPR Kota Kendari. Yang kami hormati hadirin undangan dan insan pers yang sama berbahagia. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Mengawali pandangan umum fraksi ini, kami mengajak kepada kita semua sebagai umat beragama, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan
dan Kesehatan untuk berkenan hadir bersama-sama pada hari ini dalam rangka rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPR Kota Kendari terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota serta pimpinan DPR Kota Kendari atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk membacakan pandangan umum pada rapat paripurna ini. Selanjutnya tak lupa pula kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum dalam forum yang terhormat ini. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian tahap sistem pengolahan keuangan dalam rangka terlaksananya penata usahaan keuangan daerah secara optimal, transparansi dan akuntabel, serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan APBD pada prinsipnya merupakan penyempurnaan perbaikan atas APBD tahun berjalan dengan mempertimbangkan pencapaian dari target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung berbagai perubahan baik di sisi pendapatan maupun di sisi belanja dan pembiayaan daerah. Dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2021, dilakukan penyesuaian rencana pendapatan baik yang berasal dari pendapatan daerah, dana transfer pemerintah pusat, serta pembiayaan yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2021. Dengan tujuan target pendapatan daerah untuk membiayai program dan kegiatan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dapat terrealisasi dengan kondisi yang ada. Pertimbangan yang menyebabkan dilakukan perubahan APBD ini antara lain penyesuaian target PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, lalu adanya refocusing kegiatan realokasi anggaran upaya pencegahan COVID-19, penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan dampak ekonomi. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, menyikapi Raperda Perubahan APBD Kota Kendari dalam sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi hari ini, fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan menyampaikan catatan sebagai berikut. 1. Fraksi PDI Perjuangan tentunya memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota perihal agenda pembangunan dalam rancangan APBD 2021 ini di tengah situasi pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Kendari berupaya untuk dari pendapatan dan sisa lebih anggaran tahun 2020 dengan segala bentuk belanja, baik belanja daerah maupun pembiayaan daerah. 2. Bagi fraksi PDI Perjuangan, penyusunan perubahan APBD 2021 mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, termasuk mempertimbangkan kondisi Kota Kendari yang saat ini masih memerlukan perhatian kita bersama terkait upaya mengatasi penyebaran COVID-19, serta penanganan sektor ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi baik langsung maupun tidak langsung. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan atas Raperda Perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ketua Laude Lawama SH, Wakil Ketua Insinyur Andi Silolipo, Sekretaris Heti
Purnawati SH MH, Bendahara Aprilia Puspita Skom, saya sendiri Wakil Bendahara Sulistiawati Anwar Binton. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Sulistiawati Anwar Binton yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Andi Siti Rofika Hidayat, SPD, untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Nasdem. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem tentang Raperda APBD Perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten, kepala dinas, badan dan kantor lingkup Pemda Kota Kendari, yang terhormat para kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, insan pers, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dalam rangka mengikuti rapat penyampaian pandangan umum tentang Raperda APBD Perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dokumen rancangan perubahan APBD yang telah disampaikan pemerintah daerah Kota Kendari adalah merupakan penjabaran perubahan anggaran, pendapatan dan belanja daerah dalam pelaksanaan kegiatan satu wilayah pemerintahan suatu daerah. Oleh karena itu, perubahan APBD sangat penting untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga mendapatkan satu kesepakatan bersama yang dapat digunakan sebagai acuan yang legal untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di semua bidang kehidupan masyarakat. Setelah memperhatikan, menyimak, dan mendengarkan penjelasan pidato Wali Kota tentang anggaran Raperda APBD Perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021, maka Partai Nasdem mengapresiasi apa yang telah diuraikan Bapak Wali Kota tentang Raperda Perubahan APBD Kota Kendari tahun 2021. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebagai gambaran, kita pemerintah daerah telah menyusun Raperda Perubahan APBD. Kita bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan RKPD P tahun 2021 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020. Penyusunan RAPBD ini berorientasi pada basis kinerja melalui pendekatan penganggaran yang mengutamakan asas manfaat. Adapun garis besar uraian perubahan APBD kita meliputi: pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, P, pendapat disingkat PAD,
pendapatan transfer dan lain-lain, dan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah mendapat penyesuaian dari yang ditargetkan semula sebesar 1.514.360.881.218 rupiah. Pada perubahan APBD 2021 mengalami penyesuaian 1.576.801.310.226 rupiah. Terdapat penambahan 62.440.429.008 rupiah. Kedua, belanja daerah terdiri belanja operasi dan belanja modal. Ada penyesuaian berupa refocusing, realokasi, dan rasionalisasi berdasarkan regulasi perintah pusat maupun penyesuaian terhadap pendapatan daerah ditetapkan pada awal 2021 sebesar 1.845.486.259 rupiah. Setelah perubahan menjadi 2.040.476.261.283 rupiah. Terdapat penambahan 205.231.135.024 rupiah. Ketiga, pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penyesuaian di mana kebijakan penerimaan pembiayaan daerah merupakan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya pada tahun 2021 setelah perubahan dianggarkan 101.249.706.016 rupiah dan penerimaan pinjaman daerah sebelum perubahan dianggarkan sebesar 300.885.860.000 rupiah yang diperuntukkan untuk berbagai pembangunan yang sedang berjalan. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal daerah sebesar 1.200.000.000 rupiah setelah perubahan 3 miliar rupiah dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dianggarkan 8.801.254.959 rupiah. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, Partai Nasdem pada kesempatan ini menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1. Pembahasan perubahan APBD ini diharapkan agar dapat efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran yang ada, berkeadilan dan merata pada suasana pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan memprihatinkan serta keadaan ekonomi yang masih lesu. 2. Perubahan APBD tahun ini agar menjadi bahan evaluasi kita dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang meskipun suasananya masih dalam situasi dan kondisi yang belum normal. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Nasdem dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menerima untuk dibahas Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021. Salam restorasi, salam perubahan untuk rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari 30 Agustus 2021. Fraksi Nasdem Ketua Abdul Razak SP, Sekretaris saya sendiri, Wakil Ketua Fadli Bafadal, anggota Arwin SM MM. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Andi Siti Rofika Hidayat SPD yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Noviana Esos untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia.
Pandangan umum Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia tentang Raperda APBD Perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Saudara Wali Kota Kendari dan Saudari Wakil Wali Kota Kendari. Yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari. Dan yang kami hormati pimpinan forum, yang kami hormati rekan-rekan wartawan, media cetak, elektronik, dan media online, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari untuk mendengarkan pandangan fraksi terkait Raperda APBD Perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia menyambut baik pidato penjelasan Wali Kota terkait Raperda APBD Perubahan Kota Kendari tahun 2021 dan pengalokasiannya. Di akhir tahun 2021 ini kita masih dihadapkan dengan persoalan pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh belahan dunia termasuk kita di Kota Kendari. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran yang ditetapkan yang masih menganggarkan penanganan COVID. Namun jangan kita lupakan untuk menuntaskan persoalan-persoalan lain yang tidak kalah pentingnya terhadap hajat hidup orang banyak. Antara lain penanganan infrastruktur di mana sekarang masih dalam musim penghujan, penataan lingkungan yang terdampak banjir di beberapa titik Kota Kendari. Selain itu, pemulihan ekonomi juga perlu langkah dan tindakan nyata dari pemerintah. Dengan naiknya target pendapatan daerah harus dibarengi dengan arus dana belanja daerah, bisa lebih efektif dan efisien. Dalam kesempatan yang baik ini, fraksi DKI ingin menanyakan kiat-kiat strategi apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan sektor lainnya. Di mana kita ketahui bahwa pemerintah Kota Kendari akan melaksanakan proyek unggulan di antaranya pembangunan rumah sakit tipe D, pembangunan puskesmas Kandai, pembangunan jalan kembar Kalikadia, Jalan ZA Sugianto, Jalan HE Mokodompit yang cukup besar menggunakan anggaran. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini pula fraksi DKI menyampaikan beberapa saran dan masukan. Yang pertama, agar penggunaan APBD tahun 2021 benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran yang diharapkan sesuai fungsi belanja yang nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan pertanggungjawaban pemerintah. Kedua, perlu melakukan sinkronisasi dan perhitungan yang mapan disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah. Ketiga, penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2021 agar dilakukan penyesuaian rencana pendapatan daerah untuk membiayai program dan kegiatan pada APBD perubahan tahun anggaran 2021 agar dapat terrealisasi dengan kondisi yang ada. Yang keempat, melakukan upaya-upaya optimalisasi PAD dan upaya konkret peningkatan PAD dan retribusi dari semua potensi yang ada. Kelima, menggali sumber pendapatan baru guna meningkatkan pendapatan daerah dan tetap melakukan program pro rakyat terlebih karena imbas pandemi COVID-19. Yang keenam, dalam mengelola sumber-sumber penerima daerah terutama sumber pendapatan yang berdampak terhadap penerima PAD baik dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diupayakan untuk lebih mengintensifkan pungutan sesuai potensi realnya dengan tetap mempertimbangkan dampak-dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi daerah dan agar pungutan tersebut tidak memberatkan masyarakat dan tidak terdampak pada ekonomi,
biaya tinggi pada masa pandemi COVID-19 ini. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, demikian pandangan Fraksi Demokrasi Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda APBD Perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021. Kami sampaikan semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia menyatakan setuju dan menerima rancangan peraturan daerah ini untuk selanjutnya dibahas dan diproses lebih lanjut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam menyusun APBD Perubahan Kota Kendari tahun 2021 sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Dan semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala dan ibadah di sisinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Noviana Esos yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Muhammad Saifullah Usman untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PAN. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, yang terhormat para perangkat organisasi daerah Forkopimda Kota Kendari, yang terhormat para anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, yang terhormat rekan-rekan pers dan hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terbatas kepada kita semua, serta tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, pengikutnya dan kita semua, sehingga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama dapat menghadiri penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Rapat Dewan yang terhormat, pelaksanaan pemerintahan tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, berkualitas, dan tepat sasaran. Guna mewujudkan seluruh keinginan bersama, pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana pemerintahan daerah, antara eksekutif dan legislatif, serta untuk melaksanakan program kegiatan tersebut. Tentunya dalam fungsi Dewan sebagai lembaga legislasi, budgeting, dan pengawasan menjadi hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan cita-cita bersama tersebut, sehingga mitra lembaga daerah tersebut dapat berjalan seiring seirama secara wajar, profesional, berpihak kepada kepentingan masyarakat serta kepentingan umum, sebagaimana rancangan peraturan daerah Kota Kendari
tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas yang menjadi hak dasar masyarakat Kota Kendari. Rapat Dewan yang terhormat, setelah melakukan telaah yang mendalam terkait pidato penjelasan Wali Kota Kendari tentang Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2021, maka fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari memberikan pandangan umum sebagai berikut. Terkait tentang Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2021, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari mengharapkan kepada pemerintah daerah Kota Kendari nantinya lebih memantapkan kebijakan penggunaan anggaran agar nantinya dapat memaksimalkan pencapaian target kegiatan tahun anggaran 2021 sehingga komitmen dalam melaksanakan kegiatan yang tertampung di tahun 2021 ini baik yang berupa aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD Kota Kendari, rapat kerja komisi, serta rekomendasi Banggar dapat terlaksana sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pada akhirnya, dengan memperhatikan catatan tersebut yang merupakan masukan dari masyarakat Kota Kendari, maka fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari menyetujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Demikian pandangan umum fraksi kami terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Atas perhatiannya kami mengaturkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya yang tidak terbatas untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara M. Saifullah Usman yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PAN. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Sahabudin SIP untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golkar. Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Kendari. Pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah APBD perubahan tahun anggaran 2021. Yang terhormat Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Kendari, baik yang hadir secara langsung maupun yang melalui Zoom meeting. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari. Yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari. Yang terhormat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Kendari, serta seluruh hadirin undangan insan pers yang sama kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali pandangan fraksi Partai Golkar hari ini, marilah kami dari fraksi Golkar mengajak seluruh hadirin sebagai hamba yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, serta pemberi penghidupan yang telah melindungi
kita semua tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tak lupa pula kita menyampaikan ucapan sebagai junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai penyempurna kehidupan kita. Rapat paripurna sidang dewan yang terhormat, sebagai amanat perundangan bahwa APBD perubahan tahun 2021 merupakan wujud pelaksanaan dari Permendagri nomor 64 tahun 2020 dan keputusan Mendagri nomor 9 tahun 2021 tentang evaluasi Raperda tentang perubahan APBD. Dengan adanya perubahan rencana kerja pemerintah daerah RKPD pada APBD tahun anggaran 2021 sehingga mengalami penyesuaian rencana kerja anggaran. Akibat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi penetapan APBD berjalan. Dalam pandangan umum ini, fraksi Partai Golkar menilai bahwa proses penganggaran mengandung 3 unsur pokok dalam penyusunan APBD sebagai bentuk asas manfaat dalam seluruh leading sektor untuk melakukan penyesuaian rencana keuangan secara terintegrasi dalam pencapaian efisiensi efektivitas pengalokasian dana, di mana anggaran berfungsi sebagai alat akuntabilitas, transparansi manajemen, pengelolaan, dan kebijakan ekonomi. Dianggarkan untuk mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan secara makro dan mengatasi kemiskinan. Rapat paripurna sidang dewan yang terhormat. Untuk itu, sebelum kami mengakhiri pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap APBD perubahan tahun anggaran 2021, ada beberapa hal saran yang akan kami sampaikan sebagai berikut. 1. Apakah target belanja modal yang telah ditetapkan sebelum perubahan secara keseluruhan dapat direalisasikan pelaksanaannya, sedangkan pada semester 1 terpangkas adanya recofusing dana, dan demikian pula memasuki semester 2 perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan belanja modal sebesar 942 miliar 953 juta 661.768 rupiah atau bertambah sebesar 199 miliar 506 juta 270.337 rupiah. Sementara untuk pelaksanaannya ditetapkan 3 bulan ke depan. Apakah program kegiatan ini dapat direalisasikan dan terlaksana sebelum akhir tahun 2021? Yang kedua, apakah belanja operasional dalam penjabaran APBD perubahan tahun anggaran 2021 masih rasional dalam ambang batas penganggarannya dan tidak melampaui terhadap pendapatan daerah? Kemudian yang ketiga, hendaknya pembangunan infrastruktur seperti yang terkait dalam proses pelayanan dasar yang sudah ditetapkan sampai saat ini dan belum menunjukkan progres pelaksanaannya, agar segera dapat direalisasikan percepatannya, utamanya terkait persoalan jalan, jaringan, irigasi, drainase, mengingat saat ini tingginya intensitas curah hujan yang mengakibatkan banyak jalan yang mengalami kerusakan dan sangat membahayakan masyarakat pengguna. Rapat paripurna sidang dewan yang terhormat, demikianlah pandangan umum fraksi Golkar yang kami sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Golkar menerima
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 untuk dibahas sebagaimana tahapan pembahasannya. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing selaku penyelenggara Kota Kendari yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama fraksi Partai Golkar. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Sahabudin SIP yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golkar. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Rizky Brilian Pagala SR untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Kendari. Yang sama kita hormati Ibu Wakil Wali Kota Kendari. Yang sama kita hormati dan banggakan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kendari. Yang sama kami hormati para anggota Muspida dalam lingkup Kota Kendari yang hadir melalui via telekonferensi. Yang sama kami hormati Ibu Sekretaris Daerah Kota Kendari yang hadir via telekonferensi. Para pejabat lingkup Kota Kendari yang hadir secara langsung maupun via telekonferensi. Rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari yang hadir secara langsung maupun via telekonferensi, insan pers, hadirin dan undangan yang sama berbahagia. Mengawali pendapat umum fraksi kami, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka penyampaian pendapat umum fraksi-fraksi sehubungan dengan rancangan APBD Perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021. Salawat dan salam kepada Rasul penyempurna ajaran para nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPRD serta hadirin yang kami muliakan atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi PKS untuk menyampaikan pendapat umum mengenai rancangan APBD Perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021. Sidang paripurna yang sama berbahagia berkaitan dengan dokumen APBD Perubahan tahun 2021 bukanlah sekedar proses administrasi, melainkan bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2021. Baik dari sisi realisasi, pengeluaran maupun penerimaan daerah yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta infrastruktur pembangunan daerah. Oleh sebab itu, izinkan kami menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut. Pertama, pada sektor pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD perubahan tahun anggaran 2021 yang semula target yang direncanakan sebesar 1.514.360.881.218 rupiah mengalami perubahan menjadi 1.576.801.310.226 rupiah. Apabila kita cermati dari penyesuaian target ini, maka kami harapkan kepada semua pihak terkait agar bekerja lebih maksimal di tengah masa pandemi COVID ini agar target yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Yang kedua,
alokasi belanja pada rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2021 mendapat alokasi sebesar 2.440.476.621.283 rupiah, di mana pada awal tahun ditetapkan sebesar 1.835.284.486.259 rupiah. Fraksi PKS mengharapkan semua elemen belanja harus berorientasi pada pencapaian target kinerja. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian kinerja kegiatan pada seluruh SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dapat lebih maksimal. Ketiga, pada penandatanganan KUA PPS APBD perubahan beberapa waktu yang lalu telah disepakati beberapa penyesuaian terhadap target-target pendapatan daerah serta rasionalisasi belanja daerah dalam rangka penyehatan struktur APBD Kota Kendari tahun 2021. Namun demikian, penyesuaian APBD perubahan tahun 2021 harus tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021. RKPD perubahan tahun 2020 serta RPJMD Kota Kendari tahun 2017-2022 yang menekankan kepada upaya pembangunan infrastruktur dalam rangka pemerataan pembangunan, penanganan banjir, pengendalian sampah, air bersih, sektor pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi. Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan untuk diperhatikan, dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari menyatakan menerima rancangan APBD perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021 untuk dibahas sesuai dengan tahapan-tahapannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan berkah yang berlimpah kepada kita semua dan masyarakat Kota Kendari pada umumnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, 30 Agustus 2021, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari. Selesai. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Rizky Birian Pagala SR yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PKS. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, dengan selesai acara pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021, maka acara selanjutnya rapat saya skorsing. Namun demikian, sebelum rapat paripurna pada sore ini saya skorsing terlebih dahulu, perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Wakil Wali Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten dan para kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, serta hadirin sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna Dewan pada sore hari ini saya skorsing. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.